Dua hal pokok ini menyebabkan kita kesulitan menghadapi bagaimana sebenarnya LPM itu bisa maksimal fungsi, tugas dan fungsinya. Oleh karena itu kami di Barat mencoba memberanikan diri mempersiapkan peraturan LPM kecamatan untuk memandu kawan-kawan di tingkat kelurahan dan kecamatan, khususnya di Kecamatan Taruman Barat, untuk bisa bekerja secara baik. Tapi ini tidak bisa bertahan lama karena legal standingnya juga tidak kuat. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyarankan bahwa Perda nomor 5 tahun 2014 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota nomor 14 2016 tentang petunjuk pelaksanaan dari Perda nomor 5 tahun 2014 ini diganti dan diperbaharui. Kita memang agak kesulitan karena pertama tidak konsistennya fasilitasi yang diberikan, baik itu sarana maupun pendanaan. Pak Ketua sangat tahu, Pak Ketua DPD sangat tahu, 2017 menjelang 2018 kita difasilitasi secara baik, anggaran terutama. Tapi belakangan ini bukan karena adanya COVID, tapi sudah mulai ada pemangkasan. Dan ini menyulitkan kita, Pak. Saya jujur mengatakan kawan-kawan di LPM Kelurahan di Kecamatan Prambanan Barat khususnya dalam menyusun program kerja ini ada yang terpaksa sedikit nyerempet memakai biaya yang boleh dikatakan ini biaya sumbangan gitu, partisipasi. Tapi ini tidak masalah. Tapi kalau ini dibiarkan lama-lama, Pak, kami yakin ini akan memberatkan semua kita. Kami masih, mohon maaf kali ini semacam kritikan dari kami semua ini bersama kawan-kawan LPM merasakan ini. OPD ini setengah-setengah hati mainnya, Pak. Kami yakin nih berdasarkan undang-undang penyelenggaraan pemerintah daerah itu yang dilaksanakan OPD urusan wajib dan urusan pilihan. Dan ini menyangkut semuanya kepada pemberdayaan. Kami yakin nih tidak ada yang tidak menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat. Tapi kadang-kadang OPD ada dihadirkan kelurahan, kecamatan, dan kota juga. Jadi tidak ada sinergisitasnya itu. Kami dari kecamatan ingin melakukan pembinaan ke kelurahan, kami tidak mengerti apa yang disampaikan pada saat kelurahan dihadirkan. Yang kedua, juga kami lihat ada organisasi-organisasi lain yang tidak mengerti apa itu LPM. Nah, ada dia bekerja sama dengan kelurahan, ada dia bersama kerjasama dengan LPM kelurahan tanpa melibatkan kami, Pak. Jadi sudah ada sesuatu yang kami sinyalir karena sudah memiliki legal standing, punya akta, sudah mendaftar, tapi tidak bisa bersinergi secara baik. Nah ini beberapa hal yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang berkenan, tapi segala sesuatu ini memang dari lubuk hati kami LPM semuanya. Saya ingatkan tadi ada yang lupa pembinaan organisasi, keseluruhan tanggung jawabnya ini, Pak. Ya, berarti tadi ada keluhan antar lintas organisasi pertama tentang pemahaman kerjasama dan lain-lain. Nah, ini penting. Kalau Bapak Lurah saya sudah tekankan, banyak keluhan, Pak, banyak keluhan dari warga Bapak. Ada yang komunikasi tidak jalan, kami tidak diundang, itu sudah wajib. Saya saja sekarang untuk rapat-rapat semua OKP, semua organisasi saya wajibkan untuk diundang, untuk kota. Ya, apalagi kelurahan, setiap kegiatan-kegiatan lurah, Bapak Camat yang berkaitan dengan masyarakat saya rasa wajib untuk diundang. Toh kalau datang, alhamdulillah, kalau tidak pun nanti bisa disampaikan melalui kesempatan lain. Itu pertama catatan saya ke Bampol, berarti pembinaan organisasi apakah nanti berupa pelatihan atau koordinasi, nanti silakan ke Bampol yang melakukan sehingga jelas apa bentuk koordinasi masing-masing. Yang kedua, Perda. Nah, ini tolong Pak Kadis sudah disampaikan, mohon dikumpulkan baik itu Kabak Hukum, nanti Pak Desmond juga bisa mensupervisi melalui Perda yang akan kita buat juga. Kalau mutual Perda Pemuda itu bisa berbarengan ke Pak Desmond ya, Perda kan di Pak Desmond ya. Ya, saya sekarang begitulah Perda Pemuda, nanti Perda ini pun juga kalau memang ingin dimasukkan silakan sesuai dengan updatean yang sekarang. Pak Winarno ya, anggaran Pak Winarno tadi sudah disampaikan, tapi tentu difilter betul, nanti Pak Camat juga bisa mensupervisi, difilter betul mana yang bisa menjadi anggaran bersama, menjadi kegiatan bersama gitu ya, inklusif. Tapi kalau untuk potensi-potensi, kalau memang ini bersifat per lokasi, nanti kita coba
digabungkan dengan misi-misi kota. Mungkin itu saja, Ketua. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, kalau kami tidak salah, tahun 2018, itu adanya program DPD LPM provinsi untuk mengadakan itu semacam lomba setiap DPD, setiap LPM masing-masing kelurahan ini. Waktu itu karena pengasahan anggaran, maka dilanjutkanlah tahun 2019. Maka diadakanlah lomba LPM C Sumatera Barat waktu itu. Yang diangkat pada waktu itu adalah cuma inovasi gitu. Apa-apa saja inovasi yang didapat oleh LPM di masing-masing kelurahan. Itu yang kita lombakan. Sekarang kok program itu tidak muncul lagi, sebenarnya disampaikan oleh udah tersebut masalah itu sekarang nih. Apakah tidak ada lagi karena COVID atau memang ada hal lain? Itu yang pertama. Karena ini maka kami sampaikan karena ini sangat berpotensi, sangat bermanfaat untuk meningkatkan inovasi kita masyarakat di masing-masing kelurahan. Alhamdulillah kami kemarin seperti Bapak sampaikan tadi, ketika Provinsi Sumatera Barat kemarin itu kami coba bersaing. Alhamdulillah kelurahan Ganting bisa mendapat juara 3 provinsi waktu itu. Nah sekarang kok tidak ada muncul lagi, itu pertanyaan ini. Apakah tidak ada lagi atau bagaimana, karena hilang karena COVID atau bagaimana? Itu yang perlu kami pertanyakan kepada Bapak dari DPD dari Provinsi Sumatera Barat pada hari ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah itu masalah program kerja ini, Pak. Masalah program kerja ini, jadi kami kalau bisa diberikanlah semacam suatu acuan atau semacam panduan lah kira-kira bentuk program kerja ini, karena kita di LPM ini bermitra dengan kelurahan. Kelurahan itu dia sudah punya anggaran tersendiri. Malah LPM juga di anggaran sendiri yang melekat pada DPA dan kelurahan. Jadi ini perlu kita berikan semacam suatu arahan atau rumusan bagaimana kita mensinergikan antara program kelurahan dan DPD dengan LPM kelurahan ini. Itu mulai dari provinsi, kota, DPC dan macam. Jadi kami harapkan nanti setiap ini kita evaluasi setiap tahun. Mungkin di tingkat DPC kita ketemu sekali sebulan di kecamatan, sekali 2 bulan kita ketemu di DPD kita, mungkin sekali 3 bulan bisa kita berdiskusi dengan DPD. Jadi nyambung dia semua ada, Pak. Tapi selama ini itu tidak berjalan, Pak. Tidak berjalan seperti itu. DPD kota dan DPD kota, DPC dan DPC, kelurahan ya sendiri-sendiri pula gitu kan. Tidak nyambung antara nama saya DPD provinsi, kota, DPC, kan nyambung dia dari provinsi sampai ke kelurahan. Jadi nampaknya ini belum terlaksana ini, Pak. Ini maaf kalau kami agak kritis. Dan juga pemanfaatan wakaf masyarakat itu semulanya diwakafkan untuk anak yatim, tapi karena untuk kolam, tapi karena itu tidak berfungsi lagi, kami jadikan rumah anak yatim dengan mempergunakan dana bantuan dari LPM itu. Kita dapatkan 2 unit rumah, sehingga dana itu sepenuhnya kita gunakan untuk kemaslahatan anak yatim di Ganting. Dan selanjutnya untuk program baru, mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekarang, bahwasanya di Kelurahan Ganting yang berlanjut itu ada satu lagi, yaitu masalah bank sampah. Di bank sampah itu di Kelurahan Ganting itu satu-satunya yang bisa mengangkat nama Kota Padang terutama untuk mengangkat di bidang kebersihan dan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak berguna dimanfaatkan lagi. Jadi yang baru juga sekarang sebenarnya sampaikan tadi, bahwasanya kami sekarang di Kelurahan Ganting juga membuat suatu inovasi baru yang melihat daripada ekonomi masyarakat yang keadaannya seperti ini, bahwasanya dengan susahnya masyarakat untuk bertani sekarang, makanya kami menciptakan suatu inovasi baru, yaitu terminal agribisnis di kalau pesawat ini Pasambe. Jadi istilahnya kalau masyarakat itu tidak langsung membawa ke kapal, kami coba menampung itu, kami coba mencarikan tokonya sehingga masyarakat itu tidak berlama-lama berpaling di pasar atau duduk atau menjual dagangannya berlama-lama menunggu di pasar. Itu sudah berjalan, insya-Allah itu dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya yang baru juga sekarang lagi yang kami baru adalah adanya suatu taman wisata. Itu dulu tanah penyerahan daripada masyarakat yang sudah menjadi yang sudah dilaksanakan atau sudah diganti rugi oleh kota. Sekarang itu merupakan menjadi suatu taman wisata, itu namanya istilahnya Kelokabut yang berlokasi di daerah RT 9 di Kelurahan Ganting. Jadi tinggal lagi untuk peningkatannya kerjasama
Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Wisata Kota Barangpanjang. Itu beberapa inovasi yang dapat kami laksanakan. Sedangkan program lainnya yang sudah rutin laksanakan tetap kami laksanakan, seperti musrembang macam itu kan rutin, itu biasa-biasa saja, itu tidak merupakan itu. Karena yang kami tuntut yang sesuai dengan sampaikan tadi adalah inovasi apa yang bisa kita berbuat untuk keberlangsungan masyarakat. Begitu. Mungkin dalam hal ini secara geografis dan juga secara ekonomi masyarakat, mungkin apa yang dilakukan oleh rekan-rekan LPM di Barat cukup kami apresiasi. Secara ekonomi, masyarakat timur yang lebih banyak ekonominya masyarakat menengah ke bawah, tentu ini menjadi suatu kendala dari kami dalam pengembangan yang sifatnya inovasi. Tapi secara kemasyarakatan mungkin ini nilai lebih bagi kami, bagi masyarakat Padang Panjang Timur. Program kerja LPM Kelurahan Eko Lubuk pada saat sekarang ini, yang pertama di bidang pendidikan, permasalahan utama yang kami hadapi dalam perkembangan anak didik dengan satu pintunya SD 11 Eko Lubuk dengan SMP 3. Alhamdulillah, berkat perjuangan dan kerjasama pemberdayaan masyarakat, insya Allah tahun ini Ketua akan ada solusi dari Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang, dan kami telah menempuh segala dengan daya upaya bekerjasama dengan tokoh masyarakat, dengan pemilik lahan yang selama ini tidak mendapat jalan buntu. Insya Allah tahun ini bisa terrealisasi. Dan juga kami juga telah menyampaikan program dari Dinas Pendidikan dalam mengatasi dampak psikologis terhadap satu pintunya SD dengan SMP yang telah sekian lama menjadi problema utama dalam pengembangan anak-anak di Kelurahan Eko Lubuk. Tahun sekarang dapat diangkat, insya Allah komunikasi kami yang intens, komite LPM, pemerintah kelurahan dan Dinas Pendidikan, insya Allah ini akan terwujud. Dan juga Bapak Wali Kota juga telah menyampaikan dukungan terhadap pemisahan SD dengan SMP ini. Walaupun ini memang bukan gawe utama LPM, tapi dekat dukungan dan kerjasama konsep pemberdayaan masyarakat ini bisa terwujud. Dan sejak 2008 kita berjuang, Ketua juga sudah anggota DPRD juga telah melontorkan dana, tapi tidak menemukan titik temu. Alhamdulillah, berkat konsep pemberdayaan yang ada di masyarakat dan jadi pola pemikiran bagi kita bersama dengan LPM, pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat, alhamdulillah ini bisa terwujud. Kemudian dalam pelaksanaan air bersih, insya Allah Kelurahan Eko Lubuk dengan setelah dapat dana DAK tahun 2016, alhamdulillah masyarakat Kelurahan Eko Lubuk juga telah bisa tersalurkan dengan air bersih, yang mana pengelolaan air bersih bukan LPM yang mengelola, tapi kami bentuk KSM sendiri dalam pengelolaan yang dananya diperuntukkan untuk pengembangan TPA dan TPQ yang ada di Kelurahan Eko Lubuk. Mungkin dalam hal ini pengembangan Kampung Wisata Kubu Gadang, kami LPM bersama dengan RT serta PKK juga sedang merancang program-program untuk menunjang pengembangan Kampung Wisata Kubu Gadang. Jadi daerah-daerah penyangga pengembangan Kampung Wisata Kubu Gadang ini akan kami jadikan sebagai aset ikon dalam menunjang pengembangan Kampung Wisata Kubu Gadang. Mungkin sekian dulu Ketua dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, walaupun ini kerja melibatkan seluruh stakeholder, ini merupakan keberhasilan masyarakat Kelurahan Eko Lubuk. Kami selaku LPM perpanjangan tangan masyarakat dalam memajukan dan mengembangkan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Eko Lubuk dalam konsep partisipatif, dalam perencanaan partisipatif. Ini merupakan suatu keberhasilan bagi kita. Sila yang atas, ini Bapak Ibu, walaupun kami baru belajar ini di LPM, mudah-mudahan bisa cepat beradaptasi.
Insya Allah ini satu saja yang mungkin ingin disampaikan, ada program inovasi yang memang lahir dari rahim energi selain atas dari masyarakatnya sendiri, karena melihat ada sebuah potensi yang menyambung dengan apa yang diekspos oleh Pasar Usang tadi. Jadi sebenarnya kita sudah ada pertemuan ini 3 kelurahan, ya, dan insya Allah kita siap membackup visi ini, ya. Insya Allah Silaing Atas siap untuk melaksanakan program itu rancangannya, karena aliran potensi itu laluannya adalah lewat Silaing Atas, ya. Lanjut Bu, ini programnya adalah jadi waktu kita pemilihan kemarin, alhamdulillah kita kumpulkan seluruh masyarakat perwakilan RT, Bapak Ibu, kita outbound bersama ini. Ini bentuk mengumpulkan energi Silaing Atas, bahwasanya kita harus bangkit dari keterpurukan. Jadi kita kemarin outbound dihadiri Pak Wali, ya, di Mifan. Ini momen mengumpulkan seluruh warga di Silaing Atas. Lanjut, ini program yang memang jadi unggulan kita. Insya Allah kita akan buka ini Bapak Ibu, dalam tahun ini kita insya Allah akan launching, dan kita sudah sangat siap insya Allah, ya. Objek wisata alam Batu Limo, ya. Jadi potensi yang memang bisa kita kembangkan dari potensi alam di Batu Limo ini, bentangan sungai air deras yang cukup potensial untuk kita bisa kembangkan di situ. Kemudian ada bentangan alam yang asli dan indah, ya, seperti Ngaresiano kalau Bukit Tinggi. Kita juga punya Ngaresiano-nya pada panjang insya Allah. Lokasinya ada di bentangan Sungai Singgalang itu. Kemudian ada cagar budaya pemandian anak Daro di situ yang punya narasi sejarahnya ada, betul. Nanti kita buatkan narasinya. Dan kemudian ada juga pemandian kudo di situ, dan itu jadi tempat yang cukup punya sejarah. Ada situsnya di situ yang bisa kita coba jadikan sebagai cagar budaya. Kemudian ada potensi tubing untuk tubing untuk arung jeram, ya, yang memang itu. Kemudian ada ikan larangan, arena outbound, kolam pemandian anak-anak, pusat tanaman obat-obatan herbal di situ, karena memang kita targetkan di lokasi objek wisata itu ditanami dengan semua jenis tanaman herbal di situ. Jadi sehingga orang ke sana minum jamu herbal yang memang bisa untuk menyehatkan, gitu ya. Ada gazebo, ada musola yang sekarang. Ini gambar-gambar yang mungkin kita sudah siapkan. Alhamdulillah kita sudah pernah coba ini pada tuh areal sungai ini bisa nggak untuk tubing. Dan alhamdulillah kemarin dari MNC TV sudah melakukan event ini lewat dari kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kita lakukan riverboarding, ya, riverboarding untuk arung jeram lah namanya, dan sudah diliput khusus oleh MNC TV kemarin. Jadi kita sudah cobakan. Kemudian ada taman bunga yang berbagai macam warna yang sudah ditanami oleh masyarakat. Hampir tiap minggu ini Bapak Ibu ini saya kira satu-satunya goro yang tiap minggu. Kalau kita nggak goro ditanyain sama masyarakat. Ustadz besok goro ya, Jangan ragu Ustadz, kami iuran. Sampai hari ini pada tuh satu rumah 2 nasi bungkus wajib setiap minggu. Dan itu tidak terbendung-bendung. Kalau seandainya libur saja dalam minggu itu goro, mereka heboh. Ini subhanallah, enggak. Inilah hasil goro yang memang tidak pernah putuskan. Kalau dari segi semangat masyarakat luar biasa, harapan mereka sangat besar. Tinggal kita mencarikan jalan-jalan untuk terangnya mimpi ini, gitu ya. Terus Bu, ini gambarnya yang sudah kita buat. Alhamdulillah ada 181 meter jalan beton yang kita buat. Setiap tangganya ada 5 batu sebagai simbol Batu Limo. Ya, ada gundukan batu limo yang ada di situ, dan itu insya Allah mau dicat warna-warni, gitu ya. Ada 5 warna yang akan terus Bu, lanjut. Ini MCK-nya sudah permanen Bu, ya, sudah kita coba buatkan, dan insya Allah nyaman lah untuk bisa MCK permanen di situ. Kemudian lanjut Ibu, ada tepian pemandian kudo di sini persisnya, ya, itu ada sejarah yang bisa kita buat narasi juga di situ nanti. Terus, ini ikan larangannya sudah ada yang berat setengah kilo satu ekornya, ya, jadi itu banyak sekali, ribuan sekarang sudah beranak lah, ya, sudah hampir 2 tahun. Ikan larangan ini kita pelihara. Oke, lanjut. Ini ibu-ibu yang datang dari berbagai macam, ada dari sekolah, ada dari dinas, ada yang dari Bukit Tinggi yang datang memberi makan, hanya sekadar memberi makan ikan larangan. Oke. Ini lapangan outbound yang kita buat ini baru minggu kemarin ini pada tuh, ya. Insya Allah luasnya lebih kurang 20 kali 20, akan ditanami dengan rumput rumput lapangan hijau itu. Insya Allah ini arena outbound yang memang kita sudah lakukan ini insya Allah, ya. Nah, ini Pak RT kami, ini masyarakat Bapak Ibu, ini masyarakat semua yang memang
energi mereka sudah luar biasa untuk cita-cita ini. Oke, lanjut. Nah, ini tangga yang kita buat. Lanjut terus. Nah, ini dari atas kita foto potensi sungainya. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu semua datanglah ke sana, viralkan tempat ini. Insya Allah ini jadi destinasi wisata Kota Prambanan. Ya, insya Allah kita akan mungkin itu saja ya untuk Batu Limo. Insya Allah Pak Mas yang memang selalu senantiasa mendorong terus gitu ya. Tolong Ustaz serius ini ya, karena memang nanti berkaitan nanti juga dengan sila yang atas ya. Kita akan bersinergi bahwasanya insya Allah sila yang atas siap untuk mendukung adanya destinasi wisata lintas kelurahan Pasar Rusang, sila yang atas sama sila yang bawah insya Allah. Terima kasih, mungkin itu saja. Maaf Pak Datuk ya kalau ada yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran Batang Singalang dan atau Batang Anai tidak perlu kami ulang lagi ya, sudah jelas ya kan. Nanti bermulai dari Lubuk Mata Kucing, berakhirnya nanti di Selimawa gitu. Jadi cuma kami inovasinya lagi yaitu wisata pendukungnya. Kalau wisata airnya kan sudah jelas dari atas sampai ke bawah gitu. Tapi cuma kami menyiapkan lagi wisata pendukung untuk itunya, untuk wisata airnya itu. Contohnya di Sangku gitu. Di situ kan ada ikan larangan. Sekali 6 bulan kita melakukan pemancingan gitu. Juga tempat mandi-mandi, juga tempat memberikan untuk memberi makan ikan larangan gitu. Setelah itu ada tempat wisata baru yang sifatnya baru penelitian gitu. Baru penelitian yaitu Janjang Rajo. Nah, kami ingin menggali dulu kenapa diberi nama Janjang Rajo gitu. Apa-apanya maka dikasih nama Janjang Rajo. Nah, itu sudah kami coba telusuri, cuma kami baru ketemu guanya gitu, guanya tuh. Itu baru ketemu, tapi yang menurut informasi dari masyarakat itu ada janjang-janjangnya telah dibikin dengan semen gitu. Ada kuali besar di sana di tingkat wilayah itu. Nah, itu kami belum menemukan gitu. Jadi kami akan tetap turun ke lapangan, akan mencari itu, akan meneliti kembali gitu. Itu di Janjang Rajo. Untuknya destinasi yang berikutnya untuk menunjang ini yaitu Puncak Selain Indah. Ya, Puncak Selain Indah itu terletak di Kopel atau di RT 19. Kalau Ikan Larang itu di RT 1, sedangkan Janjang Rajo di RT 3 gitu. Dan Puncak Selain Indah ini di sana tidak kita launching yaitu merupakan objek wisata. Di samping objek wisata pemandangan juga kita launching kemarin itu Tamiya gitu. Taman Impian Anak. Jadi anak-anak sekolah mulai dari tingkat TK sampai ke tingkat SLDP kita rangkum ke sana. Nanti kita adakan merupakan seperti open gitu. Jadi sebelum dia mulai melakukan kegiatan, disuruh dia dulu apa cita-citanya, apa impiannya gitu. Nanti diimplementasikan di lapangan. Itu yang tempat ya apa? Taman Impian Anak gitu. Itu sudah di launching hari Rabu kemarin. Sudah launching, bahkan sudah banyak itu wisata-wisata lain yang bertanya-tanya itu. Cuma kita tentu meningkatkan aksesibilitas dan amenitas tadi. Karena untuk menuju daerah ke sana itu melalui kompleks gitu. Tentu kita butuh jangan sampai mengganggu kepada masyarakat. Tentu kita bikinkan tempat parkirnya di bawah, jangan masuknya dari luar kompleks itu. Di tempat itu juga nanti adakan merupakan perkemahan, juga nanti tempat edukasi gitu. Misalnya anak-anak itu dibawa ke tepi-tepi itu, ambil satu daun, nanti daun-daun itu dijadikan suatu penelitian gitu. Itu dijadikan tempat edukasi gitu. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dukungan kita semua
yang sudah dalam perjalanan pada hari ini tahun 2020 sampai tahun 2021 itu kegiatan LPM bekerja sama dengan PIK-R yang ada di kelurahan. Alhamdulillah PIK-R yang ada di kelurahan itu sudah berjalan dan sekarang sudah membuat cerita itu yang akan ditayangkan di televisi, dan seterusnya itu kegiatan Gumala Kreatif. Kegiatan Gumala Kreatif itu masih bekerja sama dengan LPM, yaitu di sana bidangnya ada bidang pendidikan dan ada bidang keterampilan. Sampai sekarang untuk keterampilan kita sudah mengadakan kerjasama dengan ISI. Kebetulan di Kelurahan Guguk Malintang itu semuanya dinas pendidikan, istilahnya sekolah-sekolah itu berada di lingkup Kelurahan Guguk Malintang, termasuk rumah dinas wali kota dan instansi-instansi yang ada di kelurahan. Jadi untuk Gumala Kreatif pada tahun 2019 itu sudah memberikan istilahnya kemajuan bagi Kelurahan Guguk Malintang, dan Gumala Kreatif sudah mendapatkan juara di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Itu program di bidang pendidikan bagi kami yang kami tonjolkan. Untuk bidang pariwisata, kami di Kelurahan Guguk Malintang tidak seperti kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Padang Panjang. Ekor Lubuk itu kan ada kampung KB-nya, sementara kami di sini di Kelurahan Guguk Malintang itu tidak ada. Istilahnya kami menonjolkan di sini hanya pendidikan dan keterampilan. Terima kasih Ketua. Bapak Lurah, mungkin Bapak Oli sampaikan mungkin hierarkinya harus ngomong dulu ke ini segala macam, ya kan. Tapi mungkin dengan kesempatan sekarang Pak Ketua LPM, ya nanti mungkin misalnya ada potensi di kelurahan kita ingin sampaikan ke Pak Oli ingin lihat ke lapangan, nah silakan nanti Pak. Ya, saya yakin ya beliau sangat siap untuk itu, karena memang di beberapa kelurahan sudah beliau buktikan ketika ada masyarakat yang ingin mengundang beliau, Pak, ini ada potensi dan ini perlu kita kembangkan, beliau turun. Terakhir kalau asal beliau turun kemarin di Kelurahan Ganting, Pak ya, silanya di Kelo Kabu ya betul ya. Nah, terakhir beliau juga turun. Janjikan anggaran. Nah, sudah dijanjikan anggaran oleh Pak Wali. Tepuk tangan lah Pak Wali kan. Nanti kalau ada yang mau seperti itu juga saya undang Pak Wali. Pasal sama undangnya. Pasal sama nanti sekolaborasi 3 itu dengan selain atas, selain bawah Pak Wel. Nah, nanti saya akan ajak Pak Wali. Ya Pak, kapan kita turun nih Pak? Kalau misalnya minggu Pak, biar agak lama. Tapi kalau jadwal kerja, boleh sibuk. Ya, misalnya minggu sambil duduk ya Pak Wali ya, keliling-keliling di situ. Termasuk kalau salah terakhir Pak Wali di selain bawah itu ada Janjang Rajo ya Pak ya. Nah ini ada juga senang lagi dicek sekarang. Saya hari Minggu ke naik apa itu? Air terjun 7 tingkat. Nah, Pak Wali hari Minggu naik air terjun 7 tingkat. Ngajak LPM Pak Wali? Boleh. Ya, tapi trekking ya, sambil olahraga. Sambil olahraga trekking. Hari Minggu besok nih Pak Wali? Minggu tanggal 21 ini. Tanggal 21. Baik. Kalau ada yang mau ikut Pak, ayo nanti sama-sama kita Pak. Ya kan sekalian dengan Pak Wali.